Dan pemirsa, untuk membahas gerakan aksi damai 27 Agustus yang digelar di Jakarta dan wilayah Indonesia lainnya, kita akan membahasnya dengan penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi. Selamat sore Pak Ariyanto. Selamat sore Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya terima kasih Pak Ariyanto sudah bersedia untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini, dan kita membahas terkait dengan aksi damai pada hari ini. Bagaimana kemudian Anda melihat gerakan ini yang kemudian digelar serentak di sejumlah wilayah? Iya, ini yang sudah diperkirakan lama-lama ya, sampai para masyarakat pada ketakutan. Tadi saya ke kantor biasanya 2 jam, hanya 30 menit sudah sampai. Ya. Dan sepi sekali kantor. Karena apa? Karena isu yang digelurakan di medsos itu lebih dahsyat daripada kenyataan yang ada. Gitu. Dan kami ini berterima kasih ya, karena polisi tidak harus repot-repot menghadapi kekacauan yang seperti yang terjadi pada 28 Agustus yang lalu ini. Saya tadinya ini khawatir ya, ini tanggal 27, wah apa ini reuni mau mengulang kekacauan sepi dulu gitu. Untungnya kok justru karena terlalu besarnya propaganda menjelang ini, sehingga banyak orang yang takut dan sedikit yang datang. Dan itu saya kemarin tuh dari segala penjuru nanya-nanya bagaimana kira-kira kejadian demo ini 27. Saya jawab waktu itu hanya asal jawab aja bahwa udah pasti ada demo, tapi nggak sebesar yang dibayangkan. Alhamdulillah akan seperti dengan prediksi saya. Nah, tadi saya lihat di TV ya, ternyata polisi sudah menerapkan antisipasi daripada menghadapi unjuk rasa. Berdasarkan pengalaman dari tahun lalu itu, bahwa kita selalu kalau unjuk rasa besar itu selalu disusupi oleh kelompok-kelompok perusuh, gitu ya. Sehingga selama direformasi polisi ini, perkap kita itu mengenai pelayanan unjuk rasa diganti dengan, tadinya kan pengamanan ya, sekarang diganti dengan pelayanan unjuk rasa, yaitu adalah unjuk rasa yang datang itu akan dibantu untuk melakukan orasi ataupun bertemu dengan yang ingin ditemuin. Itu kuncinya itu. Kalau dulu kan enggak, kita kalau pengamanan unjuk rasa itu kita polisi suruh jaga di depan, suruh menghalang-halangi pemuda ataupun siapa yang demo itu untuk ketemu yang bersangkutan yang ingin didemo kan gitu. Nah, dengan kayak gitu dulu banyak korban kita. Nah, alhamdulillah kok sekarang kok kelihatannya pola bahwa kita harus menghalang-halangi para demo itu untuk ketemu dengan yang didemo itu tidak terjadi tadi. Tetapi yang kita utamakan adalah pencegahan. Jangan sampai demo itu dihadiri oleh para perusuh. Maka sasaran daripada polisi tadi adalah merazia dengan orang-orang yang membawa alat-alat yang membahayakan, itu langsung ditangkepin gitu. Oke. Dan itu memang itu ya Mbak ya. Dulu yang kayak gitu itu sudah dipelesetkan itu, karena waktu itu yang tahun 2005 itu kan sampai 2000 yang ditangkepin itu ya. Waktu itu. Padahal yang ditangkepin itu adalah yang brutal, walaupun kemudian dilepas. Tapi dulu dituduh itu memberangus demo kan. Karena ini untungnya selektif. Dan yang ditangkap itu yang kebukti membawa senjata tajam ataupun apa-apa yang membahayakan. Iya, betul sekali. Memang Pak Ariyanto, Polda Metro Jaya juga sudah menangkap 65 penyusup dalam aksi damai di Kompleks DPR MPR Senayan. Lantas bagaimana kemudian Anda melihat, apakah ini salah satu antisipasi atau seperti apa, dan juga bagaimana hasil pemeriksaan terhadap para penyusup sejauh ini? Kalau menurut saya ini berdasarkan pengalaman yang lalu. Pengalaman yang lalu itu kita terus terang kecolongan ya. Karena sudah tahu bahwa di setiap ada demo yang gede itu pasti akan dipicu adanya kerusuhan. Yang tahun lalu kan dipicu itu, ada korban itu, sehingga rakyat marah teman. Nah, dengan pengalaman kayak gitu, maka sekarang polisi sangat hati-hati. Jangan sampai kita tuh dipacu, dipancing untuk terjadi suatu chaos lagi gitu ya, sehingga rakyat marah dan kemudian menyerang polisi gitu. Nah, ini alhamdulillah kok sekarang menurut saya sih ya, taktik itu berhasil dilakukan ini. Mudah-mudahan sampai nanti tidak ada lagi terjadi memancing adanya kerusuhan. Kalau kita lihat pada tahun lalu kan itu kan kerusuhan itu kan bukan karena polisi yang menghalang-halangi orang yang demo, tapi justru orang yang kemudian brutal
menyerang fasilitas umum, itu yang terjadi gitu. Nah ini mudah-mudahan ini taktik atau strategi ini tepat ya, sehingga polisi tidak dianggap eksesif, tetapi betul-betul melayani para pengunjuk rasa dengan ramah, dan kemudian hanya menangkapi perusuh untuk mencegah jangan sampai terjadi chaos ataupun ada pengorbanan orang yang luka itu, sehingga polisi menjadi sasaran amukan massa. Baik, dan Pak Rianto, sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak terlebih dahulu terkait dengan perjalanan aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI pada hari ini, 27 Agustus, yang diwarnai dengan polemik penundaan transaksi rekening koordinator AMPB Supriyono alias Botok, di mana Botok menyebut rekeningnya diblokir dan berisi dana pribadi serta donasi masyarakat untuk kebutuhan aksi. Namun Polda Metro Jaya membantah rekening tersebut diblokir. Panjang umur perjuangan hari ini. Pada hari ini, 27 Agustus, diwarnai drama. Batu sandungan muncul saat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Tegah mempersiapkan aksi di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus dengan membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya, mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta mendorong hukuman mati bagi koruptor. Namun, di tengah persiapan aksi, akses transaksi terhadap rekening koordinator AMPB Supriyono alias Botok dihentikan sementara oleh pihak bank. Botok menyebut rekening itu menampung uang pribadi dan donasi masyarakat yang dikumpulkan senilai 80,9 juta rupiah untuk kebutuhan operasional aksi. Meski demikian, ia memastikan rencana aksi di Jakarta tetap berjalan dengan mengandalkan dukungan dan gotong royong. Jam 11 kemarin ya itu tulisannya saldo terblokir sekian puluh juta. Terutama di medsos itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Biasanya di aplikasi itu kan ada saldo terus ada transfer. Terus apalagi itu kan itu nggak ada, hanya saldo aja. Jadi tidak bisa digunakan. Terkait dengan polemik ini, Polda Metro Jaya menegaskan tindakan yang dilakukan bukan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Langkah ini untuk kepentingan penyelidikan. Selama penundaan, rekening tidak disita dan tetap menjadi milik pemegang rekening. Jika penyelidikan tidak menemukan dugaan tindak pidana, rekening dapat kembali digunakan. Bahwa surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010, itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Terkait dengan polemik rekening milik aktivis asal Pati Supriyono alias Botok, Direktur Utama Bank Mandiri Ridwan menyampaikan permintaan maaf. Dalam konferensi pers bersama Komisi 3 DPR RI dan Polda Metro Jaya di gedung DPR RI pada Rabu 26 Agustus, Ridwan mengatakan Bank Mandiri menerima permintaan dan arahan Komisi 3 DPR RI dan Polda Metro Jaya untuk segera mengaktifkan rekening itu. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi.
Mungkin itu Bapak Pimpinan yang kami hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akan selalu memegang amanah daripada nasabah dan masyarakat dengan baik untuk menyelenggarakan pelaksanaan perbankan secara prudent, sehat, dan memberikan layanan terbaik. Buntut dari polemik ini, Ridwan menegaskan pihak bank berkomitmen akan tetap menjalankan pelayanan perbankan dengan prinsip kehati-hatian. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, kita kembali menyapa Pak Arianto yang masih bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Pak Arianto, Anda masih bersama kami? Ya, masih. Baik, bagaimana kemudian Anda menanggapi terkait dengan polemik soal rekening Supriyono alias Botok yang ini sempat ditunda transaksinya dan kemudian dinyatakan akan kembali dinormalkan begitu. Secara hukum Anda melihat apa kemudian dasar penundaan transaksi tersebut dan apa kemudian hasil penelusurannya hingga akhirnya rekening ini dinormalkan kembali? Saya tidak tahu persis ya alasan daripada Polda Metro itu kemudian memerintahkan bank untuk memblokir sementara gitu ya, menunda gitu. Tetap kan karena ada diterangkan bahwa untuk tujuan penyelidikan kan gitu kan. Jadi Polda Metro memerintahkan untuk memblokir menahan ya, bukan istilahnya apa tadi, bukan memblokir tapi hanya ditahan kepada Bank Mandiri. Tetapi ya itu risiko daripada penyelidikan setiap tindakan polisi ya di dalam melakukan tindakan pencegahan, apabila itu dianggap sebagai eksesif, maka selalu dikritik bahwa itu polisi sudah melanggar kewenangan. Nah, celakanya kritik-kritik ini biasanya diglorifikasi oleh para penyandang dana ataupun pihak lain yang ingin membuat demo itu besar-besaran dengan menuduh bahwa polisi memberangus kebebasan orang itu. Jadi kemarin saya kira polisi memblokir itu karena dicurigai bahwa ada orang yang mendanai untuk melakukan tindakan kerusuhan, kira-kira begitulah. Tapi kemudian ternyata kan setelah ditelisik barangkali ya, ternyata demo yang berangkat kan hanya menyampaikan pendapat sesuai dengan kebebasan berpendapat. Nah, makanya kemudian Polda Metro tidak jadi menyita barang itu, dan itu hanya menahan saja. Dan Bank Mandiri pun menjadi korban juga ini, gara-gara dia melaksanakan pesan daripada penyidik ya untuk menahan sementara, kemudian dituduh memblokir sehingga dianggap itu melanggar, dan sekarang pasaran Bank Mandiri kan anjlok katanya gitu. Itulah risiko daripada tindakan ya. Nah, kalau kita itu melarang melakukan tindakan yang menghalangi ataupun menghambat, itu sering kita tuh dipelesetkan menjadi memberangus kebebasan orang atau bertindak sewenang-wenang. Sehingga ini perlu dipahami oleh masyarakat ya, bahwa polisi itu tidak sewenang-wenang menyita gitu aja hanya karena kecurigaan, tetapi itu dalam rangka penyelidikan karena waktu itu diduga bahwa itu uang itu berkaitan dengan pengerahan massa yang ingin melakukan kerusuhan. Kira-kira gitu anunya. Baik. Penjelasannya yang baik, dan terakhir Pak Arianto, dengan massa yang kemudian masih berpotensi berdatangan hingga sore hari ini, apa kemudian pesan Anda kepada para demonstran dan juga aparat agar nantinya tidak ada provokasi yang berkembang menjadi bentrokan dan aksi hari ini nantinya bisa benar-benar berakhir dengan damai dan juga tertib? Pesan saya yang nomor satu kepada aparat ya, ingat ya, jangan sampai lagi ada peluang diciptakan suatu chaos seperti yang terjadi tahun 27 dulu itu. Satu. Yang kedua, dimohon kepada masyarakat jangan sampai terprovokasi lah untuk menciptakan tindakan-tindakan kerusuhan dengan cara berpartisipasi, ikut mengawasi perusuh-perusuh yang di lapangan yang bergabung dengan demo itu, dilaporkan kepada aparat. Jangan dilindungi, karena kalau itu dilindungi itu nanti akan terjadi chaos yang gede dan kemudian kerugiannya bagi kita semua. Hanya dengan kerjasama antara partisipasi dengan masyarakat, instansi terkait dan aparat yang betul-betul demokratis, saya kira kita bisa mengawal penyampaian unjuk rasa ya sebagai hak daripada warga untuk menyampaikan kepentingannya
dan kita bisa membebaskan dari propaganda daripada oknum-oknum yang pasti di belakang sana ingin masih terus mengendaki terjadinya kekacauan sehingga kepentingannya dia bisa dilaksanakan. Oke, lantas langkah apa yang harus dilakukan agar kemudian masyarakat nantinya tidak termakan dengan berita-berita hoax yang bisa memicu perpecahan? Ya, jadi di era medsos ini kuncinya adalah setiap membaca suatu berita harus cek dulu apakah ini hoax apa tidak. Apalagi sekarang banyak yang AI itu ya, isinya mengadu domba. Yang bukan AI saja kadang-kadang banyak sekali itu bisa berupa adu domba, karena kemampuan daripada aparat sampai sekarang ini, Polri maupun Kominfo, belum mampu untuk mencegah, mengklarifikasi setiap terjadi hoax itu kemudian di take down atau diapalkan. Sehingga ini butuh partisipasi daripada masyarakat untuk menyaring. Jangan sampai kita itu termakan oleh propaganda daripada orang yang di belakang sana yang ingin bikin kerusuhan, memanfaatkan momen-momen seperti ini. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu dan informasi penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore Pak Arianto, salam sehat.